Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakira Novianti yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program laporan Learning Journal, mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman belajar yang telah berlangsung pada minggu lalu di gedung Fakultas Dakwah. Learning Journal ini bukan sekedar rangkuman, melainkan cermin perjalanan intelektual yang menunjukkan bagaimana teori dipahami, diaplikasikan hingga dikaitkan dengan realitas sehari-hari. Mari kita simak bersama bagaimana pengalaman belajar kali ini menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri dan pengetahuan ke depan. Bersama saya, Sakira Novianti, mari kita ikuti kabar selengkapnya dari kelas hari ini. Halo pemirsa, pada tahap produksi minggu ini, tim melakukan wawancara mendalam dengan bidang transportasi Dinas Perhubungan Kota Serang, serta melakukan wawancara internal bersama atasan investigasi program Pusat dan Fakta. Kedua kegiatan ini bertujuan memperkuat akurasi data, memperjelas arah investigasi, dan memastikan penyajian liputan sesuai standar program Sigap Fakta yang berfokus pada penyajian fakta secara objektif dan mendalam. Terdapat beberapa poin, diantaranya proses persiapan wawancara di SWOP, yaitu penyusunan pertanyaan, tim skrip, dan reporter menyusun daftar pertanyaan inti yang akan diajukan kepada pihak Dishub. Pertanyaan tersebut fokus kepada tujuan pemerintahan menyediakan layanan Trans Banten, kemudian penilaian Dishub terhadap kinerja operasional, kemudian pendataan keluhan masyarakat, serta isu prioritas untuk mahasiswa Untirta, keadilan bagi angkot dan ojek yang terdampak, rencana pengembangan halte penambahan armada, serta perkiraan tarif di awal Januari. Pertanyaan ini disiapkan untuk menggali penjelasan resmi pemerintahan sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi aktual dan kebijakan yang sedang dijalankan. Kemudian poin selanjutnya terkait perizinan dan penjadwalan tersebut. Produser mengurus surat permohonan liputan dan mengatur jadwal wawancara agar sesuai dengan agenda pejabat Dishub. Tim kamera memastikan kesiapan alat seperti mikrofon, kamera, dan pencahayaan. Kemudian poin selanjutnya pelaksanaan wawancara Dishub. Wawancara dilaksanakan di kantor Dishub Kota Serang dengan format wawancara formal. Reporter membuka percakapan dengan penjelasan tujuan liputan investigasi dan komitmen objektivitas program. Ringkasan jawaban narasumber di Dishub atau hasil wawancara meliputi apa tujuan utama pemerintahan menyediakan Trans Banten. Kemudian dijawablah oleh atasan. Pemerintah menjelaskan bahwa Trans Banten dibuat untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memberikan alternatif transportasi yang aman dan terjangkau, serta mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur kota. Selain itu, layanan ini bertujuan memperluas aksesibilitas warga ke pusat pendidikan, perkantoran, dan area layanan publik. Kemudian poin selanjutnya yaitu terkait wawancara internal dengan atasan investigasi program Pusat Fakta. Tujuan wawancara internal yaitu wawancara dilakukan untuk memastikan bahwa proses liputan berjalan sesuai pedoman editorial, diantaranya yaitu menentukan sudut pandang investigasi, menegaskan batasan etis saat mewawancarai pejabat, memastikan pertanyaan tidak bersifat mengarahkan atau leading, mengarahkan tim agar fokus pada data, bukan opini pribadi narasumber. Kemudian arahan dari atasan investigasi menekankan beberapa poin tersebut, yaitu liputan harus menghadirkan 3 perspektif terkait masyarakat, operator, dan pemerintahan. Gunakan
checking untuk semua klaim, terutama mengenai tarif dan jadwal. Tambahkan visual pendukung seperti kepadatan halte, antrian warga, dan rute perjalanan. Skrip harus netral dan berbasis data lapangan. Reporter perlu menggali informasi tanpa tekanan dan menjaga gestur profesional. Arahan ini menjadi dasar untuk melanjutkan penyusunan skrip final dan editing. Kemudian poin selanjutnya terhadap analisis progres. Wawancara di Sub sukses memberikan data resmi yang sangat dibutuhkan untuk menilai kinerja Trans Banten. Di sisi lain, wawancara internal dengan atasan investigasi membantu mengarahkan liputan agar tetap dalam koridor jurnalistik yang benar. Kedua wawancara ini memperkuat konten investigasi dan memberikan balasan konkret terhadap isu-isu yang muncul di lapangan. Kemudian terdapat kendala dalam proses tersebut. Beberapa kendala yang muncul diantaranya jadwal pejabat di Sub berubah sehingga wawancara tertunda. Jawaban narasumber sangat formal sehingga perlu pendalaman lanjutan. Beberapa ruangan memiliki gema suara sehingga tim kamera harus mengatur ulang audio. Namun tim berhasil mengatasi seluruh kendala melalui koordinasi cepat. Kemudian terdapat kesimpulan, yaitu progres wawancara dengan bidang transportasi di Sub dan atasan investigasi memberikan fondasi kuat bagi laporan investigatif mengenai Trans Banten. Informasi yang diperlukan telah menjawab isu-isu inti di masyarakat dan memberikan gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah. Proses ini juga membuat tim semakin siap untuk menyusun skrip final, VO, dan elemen produksi lainnya secara lebih akurat dan profesional. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya Sakira Novianti izin undur diri. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.